Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Selamat hari Kamis teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Timur Kapadze adalah pelatih yang membawa tim nasional Uzbekistan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Dan bahkan ada beberapa media di Indonesia yang memberitakan atau mengabarkan bahwa Timur Kapadze ini salah satu menjadi kandidat kuat untuk bisa menggantikan dari Patrick Kluivert. Dan bahkan di awal bulan Oktober ini beritanya heboh gitu di Indonesia. Media-media memberitakan bahwa Timur Kapadze yang membawa lolos Uzbekistan ke Piala Dunia akhirnya dipecat, digantikan oleh Fabio Cannavaro gitu. Padahal sepertinya di Uzbekistan sendiri tidak seheboh itu ya. Malah yang heboh itu di Indonesia gitu, yang memberitakan bahwa padahal pelatih ini sudah membawa ke Piala Dunia tapi ternyata dipecat. Bahkan ada juga segelintir orang yang menormalisasikan, mengaitkan terkait pemecatan Timur Kapadze ini dengan situasi di Indonesia gitu, dengan pemecatan pelatih Sintayong dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Ada segelintir orang di federasi, yaitu dia sebagai exco, ya teman-teman tahu sendirilah, dia mengatakan bahwa ya pergantian pelatih itu adalah hal yang biasa katanya gitu. Dan ibaratkan juga Uzbekistan aja yang pelatihnya membawa lolos Piala Dunia dipecat loh, lolos Piala Dunia katanya dipecat lah, ini kita belum lolos dipecat, ya itu wajar ya. Jadi ada segelintir orang yang menormalisasikan seperti itu. Wajar saja memang pelatih itu dipecat ya, entah itu timnas ataupun klub, itu sesuatu hal yang wajar. Tetapi tentu kita harus melihat dulu alasannya dipecat itu seperti apa. Kalau memang pelatih tersebut masih on the track, lalu tiba-tiba di tengah jalan dipecat, tentu itu yang menjadi pertanyaan itu. Jadi ya orang ini menormalisasikan pemecatan pelatih si Timur Kapadze ini yang meloloskan Piala Dunia, mengaitkan dengan situasi dan kondisi pelatih di timnas Indonesia. Padahal tentu faktanya tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman netizen jangan tergiring oleh opini orang-orang tersebut dan oleh media-media di kita di Indonesia, karena itu juga kita perlu mengecek kebenarannya seperti apa. Jadi Timur Kapadze ini sebetulnya tidak dipecat teman-teman ya. Jadi kronologisnya seperti ini. Tim nasional Uzbekistan itu tentu lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah sepak bola mereka. Mereka juga mengawali proses perjalanan yang panjang juga sama seperti kita gitu. Tetapi mereka mulai dari round 2. Nah, saat itu di round 2 pelatih mereka adalah Sreko Katanek namanya. Pelatih asal Slovenia, cukup senior. Dan ya cukup malang melintang juga di Eropa. Sreko Katanek ini ditunjuk oleh Federasi Sepak Bolanya Uzbekistan untuk memegang tim nasional senior Uzbekistan itu pada 2021. Nah, lalu mereka mengawali kualifikasi dari round 2, tergabung bersama Iran, Turkmenistan, dan Hong Kong kalau tidak salah. Dan Uzbekistan ini lolos ke round 3 dengan sangat meyakinkan ya. Berada di peringkat kedua di bawah Iran, tetapi menempel ketat Iran dengan poin yang sama 14. Mereka hanya kalah dari produktivitas gol dari Iran. Nah, lalu menujulah ke round 3, tergabung di grup A bersama Iran, Qatar, Uni Emirat Arab, lalu ada Kirgistan dan juga Korea Utara gitu. Nah, kurang lebih sekitar 6 pertandingan dijalani oleh Sreko Katanek ini gitu. Tim nasional Uzbekistan di round 3 menjalani 6 pertandingan di bawah komando Sreko Katanek. Dan pada akhirnya dia mengumpulkan 13 poin dari hingga akhir tahun 2024 kemarin gitu. Pada akhirnya si Sreko Katanek ini mengundurkan diri dari kursi kepelatihan tim nasional Uzbekistan karena masalah kesehatan.
dia merasa sudah tidak sanggup lagi memimpin tim nasional Uzbekistan karena ya dia merasa kesehatannya kurang begitu baik sehingga dia mengundurkan diri. Nah, lalu di awal tahun 2025 sisa 4 pertandingan, tentu peluang dari timnas Uzbekistan ini untuk lolos langsung ke Piala Dunia dari round 3 sangat-sangat terbuka karena saat itu mereka menempel ketat Iran juga di posisi peringkat 1 dan 2 dan mereka benar-benar punya peluang. Maka dari itu Federasi Sepak Bola Uzbekistan, karena memang waktu yang sangat mepet mungkin ya, mereka menunjuk pelatih lokal mereka, yaitu Timur Kapadze, pelatih tim nasional Uzbekistan U23. Karena Timur Kapadze ini dinilai oleh Federasi Sepak Bola Uzbekistan itu selaras lah dengan tim nasional Uzbekistan senior. Karena kita tahu bahwa mulai dari timnas senior Uzbekistan, timnas U23, U20 dan U17 itu benar-benar mereka saling beriringan. Prestasinya pun benar-benar luar biasa. U17 mereka juara Piala Asia, U20 mereka tahun 2023 juara Piala Asia, U23 mereka menjadi runner up Piala Asia, itu bahkan mengalahkan kita di semifinal si Timur Kapadze ini kan. Lalu ditunjuklah Timur Kapadze untuk menangani tim nasional Uzbekistan senior yang ditinggal oleh Sreko Katanek tadi. Dan akhirnya di bawah Timur Kapadze 4 pertandingan tersebut Uzbekistan berhasil mengumpulkan tambahan 8 poin dan memastikan mereka lolos ke Piala Dunia dengan sangat meyakinkan. Bahkan mereka mempantati Qatar ya, yang selalu Qatar ini ditakuti oleh beberapa negara termasuk oleh kita juga gitu, yang selalu bermain dengan non-teknisnya, tetapi mereka benar-benar bisa kalahkan Qatar di pertandingan terakhir gitu dan lolos dengan meyakinkan. Nah gitu. Tiba-tiba di awal Oktober kemarin Uzbekistan itu mengumumkan bahwa menunjuk Fabio Cannavaro untuk menjadi pelatih tim nasional Uzbekistan senior di Piala Dunia 2026 nanti gitu, mulai dari awal Oktober ini. Dan itu beritanya heboh langsung di Indonesia ya, bahwa wah ini pelatih yang lolos ke Piala Dunia aja dipecat gitu ya, apalagi di kita katanya yang belum membawa aja lalu dipecat di tengah jalan, ya itu biasa kan. Jadi menormalisasikan seperti itu. Jadi pada faktanya bahwa Federasi Sepak Bola Uzbekistan ini melihat kondisi tim nasionalnya untuk berlaga di Piala Dunia, tentu mencari pelatih yang ya pengalamannya cukuplah jam terbangnya untuk menangani tim nasional mereka ini di Piala Dunia nanti. Maka itu mereka menunjuk Fabio Cannavaro kan gitu. Fabio Cannavaro, tetapi Timur Kapadze ini tidak dipecat. Timur Kapadze ini masih menjadi bagian dari kepelatihannya timnas Uzbekistan senior ini. Jadi si Timur Kapadze ini menjadi asistennya dari Fabio Cannavaro gitu, seperti itu. Jadi berita dengan hebohnya pelatih Uzbekistan yang meloloskan Piala Dunia itu dipecat itu ya menurut saya sih tidak benar ya. Heboh, dan segelintir orang menormalisasikan itu dengan mengaitkan itu pada pergantian pelatih di tim nasional kita gitu. Jadi mereka benar-benar sudah membangunnya dari awal, dan karena tadi pelatih utama yang sebelumnya karena alasan kesehatan sehingga ditunjuklah dulu sementara oleh Timur Kapadze, dan Timur Kapadze berhasil membantu meloloskan Uzbekistan lolos ke Piala Dunia dengan meyakinkan. Lalu di awal Oktober Fabio Cannavaro masuk, Timur Kapadze-nya menjadi asistennya gitu. Jadi tetap menjadi bagian dari tim kepelatihannya Fabio Cannavaro untuk mengarungi Piala Dunia 2026 nanti, seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang saya tidak suka dari orang-orang, segelintir orang federasi ini, yang tentu ketika mereka mengaitkan hal itu dengan pergantian pelatih di kita, ya bahkan sampai sekarang pun saya benar-benar masih sangat kecewa dengan sampai sekarang mereka belum mengemukakan suaranya, mereka belum mempertanggungjawabkan atas kegagalan timnas kita di round keempat ini gitu. Jadi sampai sekarang ya tuntutan itu yang ditagih oleh seluruh fans, seluruh netizen
pendukung timnas Indonesia, ya kita tunggu seperti apa mereka akan mempertanggungjawabkan dengan keputusan mereka mengganti pelatih di tengah-tengah on the track gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, jangan tergiring opini kalau misalkan dipecatnya pelatih Uzbekistan yang meloloskan Piala Dunia itu diganti dengan Fabio Cannavaro, ternyata itu bukan dipecat ya, lalu dikaitkan dengan pergantian pelatih di timnas kita, timnas Indonesia ya. Sekali lagi, jangan tergiring oleh berita dan opini yang tidak jelas. Jadi kita harus mencari dulu faktanya seperti apa. Jadi seperti itu ya. Sekali lagi, jangan sampai terpecah belah oleh oknum-oknum segelintir orang ya, terutama dari federasi ini. Ya tentu saat ini kita kawal untuk menuntut bagaimana pertanggungjawaban mereka atas kegagalan timnas kita di round keempat ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.